Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Semiba, dimanapun berada, saya Nindya sebagai host yang akan menemani dalam beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Semiba, Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi, Kreatif. Satelit Semiba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat dekat dengan kehidupan remaja saat ini, yaitu tentang karakter religius serta bagaimana cara mempertahankan nilai-nilai tersebut di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, telah hadir narasumber yang akan menemani perbincangan kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Bapak Inyoman Wandri, SAG MAG. Beliau merupakan pengawas pembina dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli yang memiliki peran besar dalam membimbing dan mengarahkan penguatan karakter religius khususnya di kalangan siswa. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan bersama kami. Terima kasih ya atas kesempatan. Mungkin Bapak bisa menyapa terlebih dahulu sahabat Semiba yang sedang menyaksikan tayangan ini. Selamat pagi, Om Swastiastu, sahabat Semiba. Berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini bersama saya, pengawas pendidikan agama Hindu Kabupaten Bangli, yang kesehariannya memang memiliki tugas membimbing, mendampingi, menuntun para guru dan siswa di seluruh Kabupaten Bangli untuk melakukan penguatan karakter, terutama penguatan karakter religius dalam hal penguatan akhlak mulia bagi para warga sekolah. Wah, dari sapaannya narasumber kita kali ini terlihat bersemangat dan bersahaja sekali ya. Semoga Bapak selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih. Saat ini kita sedang merasakan bagaimana pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Menurut Bapak, bagaimana fenomena ini mempengaruhi nilai-nilai religius khususnya di kalangan remaja? Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin pesat dewasa ini di kalangan remaja memang sangat berpengaruh. Satu, pengaruh positifnya banyak kalau memang dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam hal pengembangan karakter religius, yaitu memanfaatkan teknologi dalam hal mencintai alam beserta isinya. Dari sana sudah konteksnya bagus sekali, karena alam beserta isinya adalah merupakan ciptaan Tuhan. Di sana nilai religiusnya yang betul-betul sudah menjadi konsep utama dalam hal agama Hindu yang namanya Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman itu adalah memiliki kesamaan. Itu Atman di dalam diri kita sudah ada, kemudian juga di dalam setiap makhluk itu juga ada kekuatan-kekuatan Tuhan. Itulah religiusnya yang perlu dikembangkan dalam hal digitalisasi seperti saat ini. Namun negatifnya banyak. Ketika anak-anak melakukan kesenangan, yaitu keinginan-keinginan yang tidak didasarkan atas kemanfaatan dan dampak daripada kehidupannya yang positif, maka beliau akan terpleset dan terjerumus kepada arus globalisasi yang negatif, terutama pergaulan bebas, kemudian narkoba, tawuran antar siswa dan sebagainya. Ini akan menyulut suatu hal-hal yang lebih negatif. Karakter-karakter yang negatif akan berkembang karena tidak terkontrol arah dalam hal pendidikan. Inilah merupakan suatu kinerja dari kita semua dan perlu dilakukan sebuah edukasi kepada seluruh masyarakat, warga sekolah, baik itu guru, TU, tim manajemen, bahkan siswa terutama sebagai sasaran daripada pendidikan. Mengapa penting bagi remaja untuk tetap mempertahankan karakter religius dalam menghadapi arus globalisasi ini? Pentingnya karena karakter religius ini adalah merupakan fondasi utama. Fondasi utama dalam pembentukan daripada sikap kepribadian yang memiliki akhlak mulia, menghargai setiap ciptaan Tuhan. Nah, karena itu sudah ada dalam dirinya, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, menghargai tumbuh-tumbuhan yang sudah dilakukan di Semiba ini, yaitu kreativitas, inovasi. Itu merupakan edukasi yang luar biasa dalam pengembangan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, kemudian mengembirakan. Begitu datang ke sekolah, anak-anak merasakan bahwa ini rumah kami yang
pertama untuk memberikan penguatan dalam tumbuh kembangnya sebuah potensi karakter di dalam mengembangkan religiusitas atau akhlak mulia itu bagi anak-anak sesuai dengan tujuan daripada pendidikan. Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi remaja seperti pergaulan bebas dan pengaruh budaya luar, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh para pendidik dan orang tua untuk menguatkan karakter religius remaja terutama dalam konteks ajaran Hindu? Ya, dalam konteks ajaran Hindu bahwa lebih memperbanyak program-program yang dibutuhkan oleh murid. Ya, dibutuhkan oleh murid itu dasarnya asesmen. Asesmen awal yang disebarkan oleh para guru ke orang tua, orang tuanya menginginkan anaknya seperti apa, lalu anaknya apa potensi kemampuannya bidang keterampilan keagamaan. Nah, keterampilan keagamaan ini bukan hanya keterampilan membuat upacara, bukan hanya yoga, bukan hanya hal-hal lain yang sifatnya dalam hal ini adalah Banten, bukan itu saja. Memelihara lingkungan salah satunya juga termasuk salah satu kekuatan religius daripada kekuatan alam, karena di dalam lingkungan itu semua tumbuh-tumbuhan itu ciptaan Tuhan, tidak ada yang ciptaan manusia. Batu, benda mati pun ciptaan Tuhan, ini perlu dihargai, perlu ditata dengan baik sehingga lingkungannya sangat bagus. Lingkungan di rumah baik, lingkungan di sekolah baik, kerjasama orang tua, kolaborasi dengan guru, sekolah dengan siswa, mengaktifkan, memberikan kreatif, inovatif dan manajemen kepemimpinan bagi anak-anak itu memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia mampu mencintai lingkungannya, tanam tanaman seperti apa, apalagi sekarang adanya gerakan sampah plastik itu agar tidak berserakan seperti yang sudah dilakukan di Semiba ini dari tahun lama itu mungkin 2014-15an itu sebelum adanya Pergub ini sudah dilakukan. Ini menjadi sebuah edukasi dalam mencintai lingkungan belajar yang ramah gitu, ramah anak, ramah lingkungan. Inilah yang perlu kita terus kembangkan di Semiba ini untuk bisa menghargai, mencintai kekuatan-kekuatan yang ada di pendukung Semiba ini, SMP Negeri 3 Bangli, sehingga guru benar-benar merasakan bahwa kemanfaatan daripada kreativitas siswa itu kami lihat itu luar biasa, memanfaatkan apa yang ada di sekolah, dan itu swadaya, tidak ada harus program dari pemerintah, dana-dana yang besar, tidak ada. Inilah edukasi, ini penting sekali untuk bekal hidup bagi mereka, dan ini diketahui oleh orang tua, oleh para komite kita. Semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk membangun fondasi kepada mereka untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal hidup, mengantisipasi arus globalisasi. Ketika anak-anak diberikan keterampilan, maka pada saat itu anak-anak sedikit sempit sekali kesempatannya untuk bermain-main seperti itu. Kementerian Agama Kabupaten Bangli tentunya memiliki program-program yang mendukung pembentukan karakter religius, khususnya dalam agama Hindu. Program apa saja yang telah dilaksanakan untuk membantu siswa di sekolah dalam memperkuat nilai-nilai Hindu mereka? Ya. Dalam program Kementerian Agama menjadi program unggulan utama itu adalah penguatan pendidikan karakter, kemudian juga terkait dengan sekolah ramah anak, kemudian di samping itu juga menguatkan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini menjadi hal yang penting. Moderasi beragama itu adalah bagaimana menciptakan religiusitas pada masing-masing peserta didik atau yang disebut dengan murid untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan sebuah kondisi lingkungan yang dihadapi, sehingga dia merasa nyaman di dalam hal kehidupannya di dalam pendidikan. Dan ini sudah kita gaungkan semuanya menjadi pemodelan, ya, pemodelan bahwa ketika dalam berdiskusi ada beda pendapat, pada saat itu kita saling menghargai. Kenapa dia berbeda? Apa latar belakangnya? Ketika kita sadari ada latar belakangnya itu adalah berbeda, kita tahu perbedaan itu adalah indah, perbedaan itu adalah seni, perbedaan itu adalah untuk mencapai kesamaan, maka mereka tidak akan antipati terhadap perbedaan. Inilah yang paling penting. Kemudian juga
perbedaan tentang kesukaan atau yang disebut cita-cita anak-anak itu. Ada yang suka dengan keterampilan, ada yang suka dengan tanam-tanaman, ada yang suka literasi, numerasi misalnya. Itu ini menumbuhkan karakter-karakter yang dikuatkan oleh anak-anak berdasarkan atas pemahaman ajaran agama. Pemahaman ajaran agama dalam hal ini ada Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yaitu menghargai itu dengan etika sopan santun. Ya, sekolah ramah anak itu merupakan etika sopan santun yang utama bagi seluruh masyarakat sekolah, dan ini menjadi program unggulan daripada Kementerian Agama untuk bisa menciptakan pendidikan yang bermutu untuk kita semua. Mengingat pentingnya peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendukung penguatan karakter religius remaja Hindu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang diajarkan? Peran teknologi sangat berperan aktif positif pada seluruh masyarakat pengguna, terutama di kalangan remaja, ketika teknologi itu dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal kegiatan keagamaan misalnya, bisa anak-anak itu mencari beberapa model yang ada di masing-masing sekolah di tempat lain yang bisa menjadikan contoh bagaimana penguatan akhlak mulianya itu melalui sebaran daripada media sosial. Nah, itu dikuatkan. Sekarang harus globalisasi dengan sangat-sangat deras, maka ilmu pengetahuan itu adalah sangat mudah untuk didapatkan. Kalau zaman dahulu sebelum adanya media sosial sulit, kita masih beli buku dan sebagainya. Sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk menguatkan literasinya dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal meningkatkan serada bakti bagi mereka, bagaimana caranya menghormati Tuhan, menghormati lingkungan, menghormati sesama yang disebut dengan Trito Karano, itu semua ada di media sosial. Itu dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat diimplementasikan oleh para murid semuanya, dan sekarang anak-anak lebih mudah diajak bermain di digitalisasi daripada kita membuat suatu permainan-permainan yang sifatnya manual gitu. Nah, itu karena itu era zamannya seperti itu. Inilah yang akan memberikan pendidikan yang positif pada mereka untuk menguatkan akhlak mulia, karakter, kepribadian yang memang diinginkan untuk menjadi fondasi bekal hidup mereka di masa depan, untuk menjadikan anak Indonesia hebat seperti itu. Apa harapan Bapak untuk generasi muda Hindu di Kabupaten Bangli, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan karakter religius mereka di era yang serba modern ini? Ya, di era serba modern ini, harapan kami dari Kementerian Agama bahwa setiap siswa bisa mengembangkan potensi dirinya ke hal-hal yang lebih positif untuk mengurangi pengaruh-pengaruh negatif daripada media sosial maupun yang ada di dunia digital. Kenapa demikian? Karena anak-anak remaja ini sedang pancaroba. Karena sedang pancaroba, mereka masih labil. Perlu terus diingatkan oleh seluruh komponen warga sekolah, terutama pembimbing, pembina, baik itu guru dan orang tua. Kami juga dari Kementerian Agama senantiasa melakukan pendampingan untuk bisa menguatkan karakter-karakter mereka itu lebih religius itu, sehingga menjadikan manusia yang berlandaskan atas ajaran agama yang dianutnya seperti itu. Baik, dari perbincangan tadi dengan Bapak Wandri, sudah banyak sekali ya informasi yang kita peroleh terutama tentang karakter religius di kalangan remaja. Untuk menutup perbincangan kali ini, mungkin Bapak berkenan untuk memberikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Semiba yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih sahabat Semiba yang kami cintai, kami banggakan, kami hormati. Kami berterima kasih kepada Semiba yang sudah kreatif, inovatif, kemudian memiliki langkah-langkah yang maju ke depan untuk membentuk karakter daripada siswa dalam hal karakter religius, dan ini sudah nyata, bukan lagi teori, dan itu sudah mengakar dari semenjak Semiba ini
mencanangkan program Semiba Setampan Rajapala. Nah, dengan itu semua kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Semiba ini memang sudah sangat mendukung dan sudah dampak atau hasilnya ini manfaatnya bagi mereka para alma mater Semiba ini sudah merasakan, dan ini sudah menjadikan bekal hidup di kehidupan mereka masa depan. Itu menjadi pondasi utama bagi mereka, dan bahkan sangat dicintai Semiba ini. Dia datang ke sekolah ini sudah tahu saya akan seperti apa yang akan saya lakukan. Nah, ini perlu dikembangkan terus, dilakukan assessment, dilakukan refleksi sehingga untuk berbenah lebih lanjut. Itu harapan kami. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang telah mengedukasi sahabat Semiba. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan episode kali ini, semoga apa yang kami bincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan bermanfaat. Sekian Satelit Semiba episode penguatan karakter religius di kalangan remaja. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi, 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 Om.